Primai. Halo Kakak Prika. Kakak Primai lagi ngapain? Iya nih, aku lagi mau bongkar celengan aku, Kakak Prika. Untuk apa? Aku mau berbagi sama orang-orang yang membutuhkan. Oh gitu. Iya Kakak Prika. Wow, adik-adik, Kakak Primai baik banget ya. Mau memberikan isi celengan dia untuk orang yang membutuhkan. Wow, tepuk tangan dong untuk Kakak Primai. Halo Kakak Pri. Hai Big Captain. Oh iya Big Captain, kita sapa adik-adik yuk. Adik-adik udah mau siap-siap tuh mau ibadah. Hai adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik. Oh iya, adik-adik, kita kan mau ibadah. Jadi, tema kita hari ini adalah Jesus the example of giving to a needy. Yang artinya adalah Tuhan Yesus adalah contohan dalam hal memberikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi adik-adik, kita membantu orang-orang di luar sana. Begitu adik-adik. Wah Kakak Pri, The Captain juga mau membantu mereka. Semangat ya, Big Captain. Semangat. Adik-adik di rumah juga semangat ya. Adik-adik di rumah, kita mulai aja yuk untuk ibadah kita. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, The Captain bacain dulu ya untuk tata tertibnya. Yang pertama, mandi dulu sebelum beribadah. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak boleh bermain handphone pada saat beribadah. Yang keempat, semangat bernyanyi dan memuji Tuhan. Yang kelima, fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Big Captain sudah membacakan tata tertib ibadah kita hari ini. Adik-adik yang di rumah semua sudah siap untuk ibadah hari ini? Kalau begitu, kita berdoa dulu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Hari ini kami akan ibadah online di GKDI Bekasi Kids. Mohon penyertaan-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Oh, 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 kasih Yesus. Oh, 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 kasih Yesus. Yeay! Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi sama Kak Regina. Dan ini sudah minggu keempat di bulan Mei. Nggak terasa ya adik-adik ya. Waktunya cepet banget berlalu. Tapi Kak Gina sangat excited. Karena hari ini mau share Bible story lagi buat semua adik-adik GKI Bekasi Kids. Yeay! Oke, tema hari ini kita akan belajar tentang Jesus the example of giving to a needy. Apa itu? Jadi, kita akan belajar dari Tuhan Yesus yang punya hati sangat luar biasa dalam mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, Kak Gina mau tanya nih, siapa di sini yang pernah ngerasain rumahnya mati lampu? Ada yang pernah ngerasain? Pasti pernah semuanya. Ya, gelap nggak kalau lagi mati lampu adik-adik? Gelap pasti ya, pasti gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mau pegang apa-apa harus ngeraba-raba ya. Nah, coba adik-adik bayangin, kalau misalnya adik-adik
yang buta ya sejak lahir, itu kayak apa ya rasanya ya? Kayak gimana ya? Pasti dia juga sama-sama susah untuk merasakan ya, meraba-raba itu dia bingung, nggak bisa apa-apa ya, pasti rasanya sangat tidak enak sekali. Nah, ada satu orang di Alkitab yang buta sejak lahir. Nah, ada yang tahu nggak namanya siapa? Siapa, ayo? Nah, sebelum kalian kasih tahu jawabannya, siapakah orang buta ini? Kita berdoa dulu sama-sama ya adik-adik ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat sore Tuhan. Terima kasih kalau sore hari ini kita bisa duduk lagi sama-sama untuk mendengarkan Bible Story Tuhan. Kali ini kita ingin belajar dan ingin semakin mengerti Tuhan tentang mengasihi Tuhan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Berpartisipasi untuk membantu mereka. Bantu kami Tuhan supaya kami bisa terus belajar dari Engkau dan melakukannya dalam kegiatan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Kisah ini dimulai ketika Yesus dan murid-muridnya hendak meninggalkan kota Yeriko dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti mereka. Dan salah satu dari orang banyak itu adalah Bartimeus, si pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Ketika Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus pun akhirnya mendengar seruan Bartimeus dan memanggil Bartimeus untuk datang kepadanya. Kemudian Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Mendengar permintaan Bartimeus, Yesus kemudian berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu Bartimeus sembuh dan bisa melihat. Nah, seperti yang Kak Gina bilang tadi, namanya adalah Bartimeus. Ya, Bartimeus ini anak dari Timeus, yang arti nama Bartimeus ini adalah anak kehormatan. Wah, luar biasa ya arti namanya ya. Bagus banget namanya. Adik-adik, Bartimeus ini adalah seorang pengemis yang buta sejak lahir. Dia biasanya duduk di pinggir jalan. Adik-adik tahu gak sih, kalau orang yang misalnya disabilitas, terutama yang buta, ternyata mereka itu punya pendengaran yang sangat tajam loh. Tuhan baik banget ya. Mungkin dia kekurangan di area apa, tapi selalu ada satu bagian dari tubuhnya yang memang benar-benar luar biasa. Pendengarannya tajam. Kenapa bisa bilang tajam? Jadi waktu itu Bartimeus lagi di pinggir jalan, dia bisa tahu ada Tuhan Yesus di situ karena apa? Karena dia mendengarkan apa yang dibicarakan orang-orang di sekelilingnya tentang Tuhan Yesus. Wah, lalu tanpa berlama-lama, Bartimeus langsung panggil Tuhan Yesus, memohon pertolongan dari dia. Dan kerennya nih adik-adik, Tuhan Yesus mendengar ada suara yang memanggil-manggil namanya. Suaranya siapa? Betul, suaranya Bartimeus yang didengar sama Tuhan Yesus. Luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Dia sangat peduli sama Bartimeus, walaupun Bartimeus hanya seorang pengemis yang buta ya. Mungkin di mata orang lain tuh gak penting gitu loh. Tapi di mata Tuhan Yesus, Bartimeus sangat penting ya. Terus langsung Tuhan Yesus tanya, "Bartimeus, kamu mau apa dari aku?" Kata Tuhan Yesus gitu. Dan Bartimeus minta untuk Tuhan bisa menyembuhkannya. Dan guess what? Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nah, Kak Gina mau tanya nih sama adik-adik. Seberapa sering sih adik-adik memanggil Tuhan Yesus dalam doanya adik-adik? Hayo. Ya, yang kedua Kak Gina mau tanya lagi. Seberapa sih adik-adik peduli sama orang-orang miskin, orang-orang yang mengemis di jalanan, orang-orang yang membutuhkan? Seberapa besar kepedulian adik-adik sama mereka? Nah, kalau Tuhan Yesus juga mengasihi orang-orang seperti Bartimeus, maka Kak Regina dan adik-adik semua juga harus berpartisipasi untuk mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, kira-kira apa sih yang adik-adik bisa bantu untuk bisa ikut berpartisipasi dalam membantu orang-orang yang membutuhkan? Yang pertama nih, misalnya adik-adik ngeliat ada orang lain yang berpakaian nggak layak, misalnya bajunya kotor atau rusak. Nah, adik-adik bisa bantu dengan cara
memberikan baju adik-adik yang masih dalam kondisi baik, tapi mungkin adik-adik gak pernah pakai lagi bajunya. Nah, itu bisa kalian kasih buat mereka ya. Yang kedua, contoh lainnya adalah adik-adik pernah nggak melihat orang-orang yang jualan tisu di pinggir jalan? Ya, kadang-kadang ada ibu-ibu sama anaknya, kadang-kadang bapak-bapak sendirian doang. Nah, adik-adik bisa berpartisipasi membantu mereka dengan cara apa? Membeli jualannya mereka. Adik-adik tahu nggak? Mereka sangat-sangat membutuhkan loh uang dari hasil penjualan tisu-tisu yang mereka jual. Gitu adik-adik. So, jangan berlama-lama, langsung praktek kalau bisa hari ini juga. Tanya mama sama papa mungkin ya. Mama, papa, siapa sih yang lagi butuh bantuan di dekat-dekat sini? Aku mau dong bantu mereka kayak Tuhan Yesus bantu Bartimeus. Ya, oke, cakep. Sebelum kita udahan, Kak Gina sekali lagi mau kasih PR buat adik-adik semua. Ayat hafalan. Ya, kita buka Alkitab kita sama-sama di Matius 6. Semua sudah pegang Alkitab belum? Ayo, mana Alkitabnya? Cakep, udah dapat semua ya? Matius 6 ayat 3. Oke semua, Matius 6 ayatnya yang ketiga. Sudah siap? Kita baca sama-sama ya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jangan lupa ya, langsung dipraktekkan. Kita berpartisipasi sama seperti Tuhan Yesus membantu orang-orang yang membutuhkan. Oke semuanya, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menjadi contoh yang baik dan luar biasa untuk kami semua dalam memberikan pertolongan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kami mau Tuhan punya hati seperti Engkau, kami mau belajar untuk terus berkontribusi, membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah duduk manis dari tadi sampai sekarang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Tuhan Yesus berkati. Dadah, bye-bye. Yesus mati bagiku dan juga dirimu di atas bukit Golgota. Dia disalibkan, buktikan pada dunia Dia mengasihi aku dan kamu. Sekali lagi yuk adik-adik. Yesus mati bagiku dan juga dirimu di atas bukit Golgota. Dia disalibkan, buktikan pada dunia Dia mengasihi aku dan kamu. Sekarang ku menjadi anakmu, oh Yesusku. Oh senangnya ku bersamamu, oh Yesusku. Sekarang ku memuji namamu, oh Yesusku. Oh senangnya ku bersamamu selalu Yesus. Yesus mati bagiku dan juga dirimu di atas bukit Golgota. Dia disalibkan, buktikan pada dunia Dia mengasihi aku dan kamu. Sekali lagi adik-adik. Yesus mati bagiku dan juga dirimu di atas bukit Golgota. Dia disalibkan, buktikan pada dunia Dia mengasihi aku dan kamu. Sekarang ku menjadi anakmu, oh Yesusku. Oh senangnya ku bersamamu, oh Yesusku. Sekarang ku memuji namamu, oh Yesusku. Oh senangnya ku bersamamu selalu Yesus. Halo adik-adik semuanya.
Tadi adik-adik semangat banget mendengarkan Bible story dari Kak Regina. Dan juga adik-adik tadi semangat banget bernyanyi bersama anak raja. Saatnya adik-adik kita aktivitas. Kakak Pri di sini akan mengajak adik-adik di sini untuk belajar memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Contohnya nih adik-adik ya, di luar sana banyak banget orang-orang yang membutuhkan masker, hand sanitizer. Begitu ya Kakak Pri Ikep ya? Bener banget Kakak Primai. Semangat ya adik-adik. Nah, untuk parents, silahkan mendokumentasikan aktivitas yang dilakukan oleh adik-adik. Lalu mengirimkan ke guru kelas masing-masing. Betul adik-adik, aktivitas ini untuk kelas besar dan juga kelas kecil. Selamat melakukan aktivitas ya adik-adik. Karena ibadah kita telah selesai, kita tutup dalam doa ya adik-adik semuanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah menyertai kami dalam ibadah ini. Semoga kami jadi anak dengar-dengaran. Dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Aku Kakak Pri Ikep. Aku Kakak Primai. Dan aku, The Captain. Dadah!